Halo semua. Jadi di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku cabut gigi bungsu atau gigi impaksi. Nanti ada dua pengalaman. Yang pertama pengalaman kurang menyenangkan dengan dokter bedah mulut. Terus yang kedua adalah pengalaman dimana aku ngerasa bersyukur banget karena mungkin pengalaman pertama tersebut jalan buat aku untuk merasakan experience yang kedua ini gitu ya. Jadi ceritanya aku tuh punya gigi impaksi. Gigi impaksi itu apa? Gigi impaksi itu bahasa kerennya lah ya di kedokteran, yaitu kondisi gigi yang tumbuhnya itu nggak sempurna karena kurangnya ruang sehingga gigi tumbuhnya miring atau benar-benar terbenam di dalam gusi. Nah, biasanya kalau yang terbenam di dalam gusi itu ada yang ngerasa sakit. Jadi kalau kasus aku, gigi aku itu miring. Jadi gigi kan tumbuhnya gini, harusnya berdiri. Nah, gigi aku tuh miring kayak gini. Jadi dia nabrak gigi aku yang depan gitu. Cuma emang nggak sakit ya. Aku nggak ngerasain sakit sih di gigi itu karena sebenarnya dia nggak terlalu ngedorong gigi aku yang di depan. Cuma aku tuh kendalanya karena giginya itu udah berlubang. Jadi sebenarnya nggak pernah bikin aku sakit gigi impaksinya itu. Cuma karena berlubang, jadi sering kemasukan makanan. Jadi aku suka congkel-congkel kayak gitu karena abis makan tuh biasanya pasti nyangkut di sana. Nah, ini aku ada hasil ronsennya. Di sana bisa kalian lihat ya, kalau aku punya dua gigi bungsu rahang bagian bawah, ada di bagian kanan dan kiri itu tumbuhnya agak miring. Nah, sementara untuk gigi geraham aku yang bagian atas, untuk kiri kanannya itu gigi bungsunya itu udah sempurna keluar, cuma emang tumbuhnya itu miring keluar gini, miring keluar gitu ya. Cuma aku nggak ada problem sih sama gigi bungsu aku yang bagian atas, cuma aku ada problem yang bagian gigi kiri aku yang tumbuhnya kayak gini itu. Jadi karena seringnya kemasukan makanan, aku tuh jadi ngerasa kayak ini kan giginya tuh miring, pasti nggak berfungsi juga buat mengunyah makanan dengan sempurna juga. Jadi gigi bungsu aku yang sebelah kiri karena udah berlubang dan sering kemasukan makanan, pernah coba datengin dokter gigi di paskes pertama aku. Nah, awalnya tuh aku nggak pengen cabut. Aku pikir kalau misalkan gigi bungsu dicabut kan katanya operasi, walaupun namanya operasi kecil. Cuma pas aku lihat review-review yang udah pada cabut, itu tuh pada di bis total gitu loh. Jadi aku takut gitu. Jadi aku nggak mau. Awalnya aku datang ke dokter gigi minta ditambal. Terus kata dokternya, oh ini gigi mbaknya impaksi gitu, jangan ditambal katanya gitu, tapi langsung dicabut aja karena gigi bungsu ini juga nggak ada gunanya. Biasanya kalau gigi bungsu itu emang harus dicabut, apalagi ya memang space-nya nggak ada, terus juga fungsinya juga nggak ada gitu, apalagi udah miring kayak gitu kan. Jadi karena dokternya bilang nggak bisa, akhirnya gigi aku juga nggak ditambal sama dokternya karena dokternya mikir kayak ya ini emang harusnya ya nggak ditambal tapi emang dicabut gitu. Jadi aku hari itu cuma bersihin karang gigi aja di sana. Nah, udah berlalu nih beberapa tahun kemudian, aku mulai memberanikan diri gitu. Aku udah coba lihat video-video orang kenapa gigi bungsu ini harus dicabut. Karena memang gigi bungsu ini kan, karena gigi bungsu aku kan tumbuhnya miring kayak gini, otomatis kan bagian berlubangnya di sini dan sini ada gigi aku yang bagus gitu kan, yang di sampingnya ini. Nah, kalau misalkan dia berlubang dan nanti malah bikin berlubang gigi aku yang di depan, pasti akan sangat disayangkan ya kalau aku masih mempertahankan gigi bungsu aku ini gitu. Jadi aku pikir
lebih baik aku cabut aja, jadi gigi depannya itu biar enggak kena imbasnya gitu. Akhirnya aku beraniin diri buat cabut dan aku putuskan untuk ya udah aku pas ke 1 untuk ambil rujukan. Nah aku datanglah ke pas ke 1. Nah kalau nggak salah itu di bulan Maret 2022 aku minta rujukan ke pas ke 1. Sama dokternya dicek tuh, katanya ya ini giginya impaksi, jadi dia langsung ngeluarin rujukan. Pas keluarin rujukan kan kita pilih tuh mau ke rumah sakit yang mana. Terus sama perawatnya dikasih tahu rumah sakitnya tuh kalau nggak salah aku dapat ada 3 rujukan rumah sakit. Cuma rumah sakitnya ini dari ketiga rumah sakit itu dokternya pas aku coba browsing, jadi aku emang karena sering trauma ketemu sama dokter gitu ya. Maksudnya aku pernah ngalamin trauma yang kalau kalian nonton video aku yang masalah dokter THT, nah itu aku pernah trauma ketemu dokter THT karena pelayanannya itu kurang menyenangkan buat aku. Aku ngerasa kayak udah habis banyak tapi aku nggak ada hasilnya kayak gitu. Nah jadi aku emang agak sedikit takut ya kalau ketemu dokter yang salah. Jadi aku coba tanya dulu awalnya ke perawatnya, ini rujukannya tuh ke rumah sakit mana. Ada 3 rumah sakit rujukan, dan pas aku coba browsing itu ternyata dokternya sama, jadi dia cuma beda harinya aja gitu. Jadi misalnya di rumah sakit A dia di Senin, Selasa, Kamis, nanti di rumah sakit B dia di Rabu, Jumat gitu, di rumah sakit C dia di hari Sabtu kayak gitu. Nah pas aku lihat-lihat, oh ternyata dokternya sama nih, jadi aku pilih yang hari Sabtu. Karena kan waktu minta rujukan aku nggak mungkin dong browsing lama, kan nggak enak ya sama perawatnya. Jadi karena dokternya sama, jadi aku pilih ya udah hari Sabtu aja gitu. Karena aku pikir kalau misalkan nanti kalau aku udah coba cari informasi tentang dokter ini, kalau aku nggak cocok, ya udah aku tinggal nggak perlu datang aja. Singkat cerita aku dapat rujukannya dan aku pilih di hari Sabtu biar nggak ngeganggu aktivitas kerjaan aku. Jadi aku nggak perlu izin, nggak perlu cuti dari kerjaan. Karena kebetulan ya hari Sabtu kan aku libur, jadi kayak yaudah dokternya sama aja, jadi aku pilih aja yang rumah sakitnya yang jadwal dokternya di hari Sabtu. Terus singkat cerita kan aku udah dapet hasil rujukannya, terus aku pulang, aku coba tuh langsung browsing, cari tahu informasi tentang dokter ini. Pas aku cari tahu kayak bedah mulut terbaik di Cikarang, gitu kan domisili aku di Cikarang, muncul tuh beberapa dokter kan kayak di aplikasi Halodoc atau Halodoc itu biasanya kan kalau mereka pesan dari sana tuh bisa kasih review gitu. Nah aku lihat dari review orang-orang, ini ada satu dokter nih yang aku notice banget, dokter cowok, cuma dia prakteknya itu di rumah sakit kelas B. Biasanya nih kalau misalkan kita BPJS itu rujukannya kan pasti dari paskes pertama ke paskes kedua. Nah paskes keduanya itu pasti rumah sakit kelas C atau kelas D. Nanti kalau misalkan di rumah sakit kelas C, kelas D ini nggak bisa dihandle, baru nanti dirujuk lagi ke rumah sakit kelas B. Karena aku BPJS, jadi aku mikirnya kayak dokternya ternyata di rumah sakit kelas B. Duh kayaknya aku nggak bisa nih ketemu sama dokter ini tuh. Aku coba lihat nih nama dokter yang tadi rumah sakit yang aku dapat untuk rujukannya itu, ternyata dia juga ada reviewnya di Halodoc. Nah pas aku lihat reviewnya lumayan bagus. Aku ngeliat ada review jelek tentang ini ibu dokter ini gitu, tentang ibu dokter ini. Jadi aku pikir kayak mungkin bagus sekali dokternya gitu. Pas aku coba ketikin tuh namanya, ternyata pas aku browsing ke bawah ada suatu artikel yang menyampaikan bahwa ternyata dokter ini pernah malpraktek. Kan aku jadi kayak malpraktek apa ini? Pas aku baca-baca ceritanya, ternyata yang aku tangkap ya itu kayaknya salah dalam pengambilan keputusan gitu loh. Jadi katanya si anak ini didiagnosa kena tumor mulut. Jadi sama dokter ini giginya dicabut semua. Setelah operasi tuh katanya jadi bengkak gitu bagian area mulutnya. Jadi aku pikir ya mungkin bengkaknya ya namanya kita dicabut ya giginya. Kadang kita cabut gigi satu aja, kadang ada yang bengkak selesai dicabut kayak gitu. Nah aku pikir kayak apalagi ini dicabut semua giginya. Jadi aku pikir kalau pasti bengkaknya mungkin karena itu. Terus dari artikel itu
katanya kan dirujuk tuh dia ke Jakarta. Terus kata dokternya tuh, oh ini ada salah penanganan sama dokter yang menangani di sebelumnya gitu. Jadi aku pikir, duh, aku jadi takut ya karena ada kasus kayak gini. Cuma aku pernah baca blog juga, nah ada yang ditangani sama dokter ini juga, dan itu aku lihat kayak oh baik-baik aja. Jadi aku pikir kayak oh ya mungkin itu kan udah berlalu beberapa tahun yang lalu, mungkin dia juga pasti pengalamannya udah tambah banyak nih. Mungkin kan itu karena kemungkinan sih menurut aku karena giginya dicabut semua makanya bengkak gitu kan. Jadi aku pikir oh mungkin kalau untuk cabut gigi bungsu aja mungkin dia udah pro lah. Akhirnya aku bismillah lah, aku berani-beraniin tuh untuk oke aku sama dokter ini. Singkat cerita aku datang di hari Sabtu ketemu dokter, terus aku ceritain kalau aku punya gigi bungsu dan itu giginya miring, nah aku pengen cabut. Kata dokternya, oke, untuk hari ini disuruh ronsen dulu. Akhirnya aku ronsen di hari yang sama, terus kata perawatnya nanti diambil minggu depan untuk kontrol. Akhirnya aku pulang, terus minggu depannya aku balik lagi buat ambil hasil ronsennya. Setelah aku ambil hasil ronsennya, aku ketemu lagi sama dokternya. Dokternya tuh nggak bilang dari awal ya, kalau emang di rumah sakit ini alatnya belum siap, kan harusnya dia udah kasih tahu aku dari awal. Tapi dari awal dia nggak ngomong apa-apa. Setelah aku pada hasil ronsennya, dia malah bilang, Mbak, ini kalau mau di rumah sakit ini saat ini alatnya belum siap. Kemungkinan sih sekitar 2 bulan lagi. Kalau nggak mau, dan rujuk aja, kata dia gitu. Terus aku pikir-pikir tuh mau dirujuk apa nunggu aja gitu kan. Terus katanya nanti komunikasi aja ya sama perawatnya gitu, mau dirujuk atau mau nunggu. Di ruangan dia tuh ada tempat naruh hasil ronsennya gitu kan. Terus dia taruh hasil ronsennya, terus dia bilang ke aku, oh ini ya giginya yang mau dicabut. Terus dia lingkarin. Aku bilang, oh iya dok, gitu. Satu aja ya, kata dia gitu. Iya satu aja dok, kata aku gitu. Terus akhirnya kan aku harus diskusi dulu ya sama perawatnya, mau dirujuk atau mau nunggu. Yaudah sesi aku udah selesai, terus aku keluar. Nah pas itu aku pikir-pikir lagi, aku pertimbangkan lagi, aku pilih untuk, jadi gini, aku tanya dulu ke mereka ini rujukannya kemana kalau misalkan dirujuk. Ternyata ke RSUD Bekasi. Aku ngerasa kayak aduh jauh juga ya kalau misalkan bolak-balik, agak males juga kan. Ada 3 rumah sakit ya tadi yang aku cerita. 3 rumah sakit itu dia semua nih yang megang. Nah, kata dia kalau misalkan dirujuk itu nggak bisa ke rumah sakit yang ditangani sama dia juga, jadi dokternya harus beda nih dari dia kayak gitu. Nah karena rumah sakit kelas C atau D yang gede-gedenya itu emang rata-rata ditangani sama dia gitu kan. Jadi aku pikir kayak di rumah sakit satunya itu bisa, kata dia, tapi karena dia yang megang jadi aku nggak bisa dirujuk ke sana, jadi aku harus ke rumah sakit yang lain gitu. Jadi dirujuknya ke RSUD Bekasi. Aku pikir aduh jauh juga ya, aku pikir gitu kan. Terus kalau misalkan rujuk ke rumah sakit yang lain juga nggak memungkinkan gitu kan, karena dia juga yang nanganin gitu kalau yang di area Cikarang. Jadi aku pikir ya udah deh, aku tunggu aja deh, nggak apa-apa deh, aku sabar. Nah walaupun aku sebenarnya udah pengen buru-buru pengen dicabut. Nah selesai diskus, aku bilang ke perawatnya aku mau tunggu aja. Terus dia bilang oh ya udah, nanti kita kabarin lagi kalau misalkan alatnya udah selesai, nanti kita kabarin buat balik lagi ketemu dokternya. Jadi sambil nunggu aku tuh ada yang pengen aku tanyain gitu loh sama dokternya. Jadi aku duduk lagi di ruang tunggu, terus aku nunggu perawatnya keluar. Terus perawatnya keluar, aku nanya gitu, aku boleh ini nggak nanya ke dokternya, misalkan karena gigi kanan aku juga miring, cuma kan di hasil ronsennya kan juga miring ya, cuma miringnya kan kayak gini ya. Jadi kalau gigi yang kirinya kayak gini, nah gigi kanan tuh cuma gini doang. Aku tanya tuh sama perawatnya, kalau misalkan gigi geraham aku yang kanan itu mau aku behel, bisa bagus lagi nggak, bisa bener nggak itu posisinya gitu. Terus kata dia oh ya tunggu ya gitu. Terus dia masuk ke dalam, dia keluar, katanya itu bukan ranahnya dokter mulut gitu, nanti tanya langsung aja ke dokter ortodontik. Jadi aku pikir oh iya betul juga sih gitu, ini kayaknya aku yang salah nih, harusnya emang nanyanya ke dokter ortodontik. Jadi aku pikir kayak udah nggak apa-apa, aku cuma penasaran aja, kali aja dokternya tahu, karena kan pasti sama-sama dokter gigi pasti udah belajar lah, maksudnya secara umum lah pasti pernah belajar juga gitu kan. Terus aku balik, terus
2 bulan kemudian di WA sama perawatnya, katanya udah ready, jadi aku udah bisa nih balik kontrol lagi sama dokter untuk penjadwalan operasinya gitu. Terus aku kontrol yang ketiga berarti ya, aku penjadwalan harinya, jadi ketemu dokternya. Terus kata dokternya, Mbak ini saya infokan besok operasinya, kan aku berangkat ditemenin sama suami aku. Nah terus dia nanya, ini suaminya? Terus aku bilang ya gitu. Jadi saya infokan ya, ini operasinya bakal dibius total, jadi harus nginap dulu semalam, paginya kita langsung operasi kayak gitu. Nah terus aku udah dalam hati kayak ya ampun, aku harus siap nih, walaupun aku sebenarnya takut ya kalau dibius total itu, takut kalau hilang kesadaran semuanya gitu. Yaudah aku berani-beraniin aja, oke dok gitu kan. Terus nah dari hasil ronsen aku itu tiba-tiba dia ngebulatin tuh di kanan aku. Terus tiba-tiba, ya ini besok 2 ya yang dicabut. Terus aku kaget, loh kok 2 dok? Kan kemarin saya udah bilang dok saya mau cabut 1 aja. Aku bilang gitu kan, gigi kiri, kenapa malah yang kanan mau dicabut juga? Terus katanya, aku nggak tahu kenapa dia kekeh banget tetap pengen cabut yang kanan. Apa karena itu udah dilingkarin sama dia, karena dia ngejaga egonya aja, atau karena dia pengen dapet penghasilan yang lebih banyak, aku nggak tahu. Cuma dia alasannya tuh karena BPJS, katanya oh ini nggak bisa, karena kalau misalkan BPJS dari kasusnya kalau dia lihat ada yang miring juga tuh maunya sekalian biar nggak bolak-balik. Terus aku langsung kayak, loh kan belum tentu ya gigi yang kanan itu mau aku cabut gitu one day gitu, siapa yang tahu gitu. Apalagi kalau misalkan giginya bagus, karena gigi kanan aku emang cuma problemnya itu cuma miring aja, jadi nggak ada berlubang, nggak berlubang, nggak sakit juga. Jadi sebelum ini kan aku pernah pakai behel juga, jadi udah ada yang dicabut. Nah itu sisa gerahamnya itu udah sisa 2, termasuk gigi bungsu itu. Nah kalau misalkan gigi bungsunya itu dicabut juga yang kanan, gigi geraham aku tuh jadi cuma sisa 1. Dan aku nggak mau gitu kan, karena emang aku ada planning mau aku behelin juga gitu, jadi mau aku perbaiki posisinya. Jadi aku kekeh, aku nggak mau. Aku bilang aku nggak mau dok, emang nggak bisa kalau 1 aja. Terus kata dia, iya nggak bisa, itu BPJS-nya nggak bisa. Terus dia bilang kalau misalkan cabut 1 aja nggak bisa di sini, kamu saya rujuk aja. Terus aku tanya, emang rujukannya kemana dok? Katanya ke RSUD Bekasi. Aku mending ke RSUD Bekasi aja daripada di sini tapi gigi aku cabut 2. Terus aku bilang, ya udah dok nggak apa-apa, aku ke RSUD Bekasi aja, aku minta dirujuk aja. Terus dokternya bilang, aku ngerasa kayak agak sedikit ngancam gitu ya, kayak oh kalau misalkan di sana nanti antreannya panjang loh, ada pasien saya rujuk ke sana itu nunggu bisa sampai 1 tahun. Terus aku mikir, aduh lama juga ya 1 tahun. Akhirnya ya udah deh, saya pikir-pikir dulu deh, sekarang saya mau dirujuk aja. Dokternya juga kelihatan kayak udah kesel sama aku juga udah kesel juga sama dokternya. Akhirnya udah aku keluar, nah terus aku nunggu di luar, terus disamperin sama perawatnya, masih kayak dibujuk gitu, kenapa nggak mau dicabut 2, kalau dirujuk nanti lama. Karena aku udah kesel juga di sana, ya kenapa saya harus mau, aku bilang gitu kan, orang saya cuma pengen cabut 1, kenapa harus dokter yang ngotot pengen 2, dibikin nunggu lumayan lama. Udah sebel juga di situ. Terus di sana aku sambil mikir-mikir, aku coba-coba lihat map jarak dari Cikarang ke Bekasi itu kira-kira berapa lama. Ternyata lama juga. Mulai mikir-mikir kayak, aduh kayaknya aku nggak jadi aja deh, aku pengen pindah klinik aja, mungkin aku bisa dapat rujukan di rumah sakit lain. Akhirnya aku samperin perawatnya, aku bilang aku nggak jadi dirujuk. Terus mereka juga agak kaget gitu lah, terus gimana kak kalau misalkan ini nggak jadi dirujuk? Aku bilang ya saya nggak jadi berobat, saya nggak jadi cabut, aku bilang gitu. Udah aku balik dengan rasa marah, sebel, kesel. Waktuku tuh udah habis banyak gitu. Pertama buat nunggu yang katanya alatnya nggak ada, itu aja aku udah nunggu lama. Besoknya aku langsung bikin komplainan ke BPJS. Kalau misalkan kalian punya aplikasi JKN, itu kalian bisa komplain di sana. Kalian bisa tanya informasi ataupun komplain. Kalian bisa cek di menu pengaduan layanan JKN. Nah di sana aku bikin komplainan. Aku tanya, emangnya benarkah kalau misalkan di BPJS ini ada peraturan kalau misalkan ada 2 gigi yang terlihat miring, terus kita cuma pengen cabut 1, harus dicabut 2. Kalau misalkan
saya nggak mau cabut 2, apa benar di BPJS itu nggak bisa? Ternyata balasan dari BPJS-nya itu nggak ada peraturan kayak gitu. Itu bebas dari pasiennya mau cabut 1, atau mau cabut 2, tergantung dari dokternya ngelihatnya gimana. Tapi kalau mau cabut 1 juga nggak apa-apa. Ya aku balas lagi. Tapi kenapa dokternya malah minta saya dicabut 2 gitu? Hal saya cuma minta 1 aja. Mungkin ya dari pihak BPJS-nya ini hubungi pihak rumah sakitnya itu, sampai perawatnya itu chat aku lagi. Pihak BPJS itu mau mediasi aku sama rumah sakitnya. Kalau misalkan mau nanti akan komunikasikan lagi sama pihak rumah sakitnya. Aku ngerasa kayak hubungan aku sama dokter ini udah nggak enak lagi. Jadi aku udah nggak trust lagi sama beliau ini. Dan aku pikir kalaupun dokternya mengiyakan, aku ngerasa nanti dia menangani aku dengan hati yang tidak senang, atau jadi aku pikir aku takut nanti malah jadi kenapa-napa. Ya udah, yang penting aku udah pernah komplain, aku stop deh sama dokter ini. Aku balik ke rencana aku aja, aku mau pindah klinik aja gitu. Emang sebenarnya udah pindah ke domisili ya, emang ada rencana mau pindah paskes juga ke tempat yang lebih dekat dari tempat aku tinggal sekarang. Akhirnya aku pikir ya udahlah, sekalian aja, emang aku mau pindah juga. Terus aku datengin kliniknya, terus aku sekalian tanya deh sebelum aku pindah klinik, benar-benar pindah, aku tanya dulu kalau misalkan di klinik ini kalau cabut gigi bungsu nanti rujukannya kemana ya. Terus dia nyebutin nama rumah sakitnya. Di situ aku kaget banget. Ternyata rujukan rumah sakitnya itu ke rumah sakit kelas B. Kaget dan seneng. Serius, ini rumah sakitnya ke sini. Ini kan rumah sakit kelas B gitu. Terus kata dia, iya memang kita dapatnya rujukannya ke sana. Terus aku kayak, ini kan rumah sakit yang sebelumnya. Kalau kalian ingat ya cerita aku yang sebelumnya itu, rumah sakit yang dimana dokter cowok yang aku pengen samperin itu ternyata praktik di rumah sakit ini. Terus aku kayak udah langsung kayak, oh ya aku fix, aku pengen pindah ke klinik ini. Ternyata ya udah aku pindah klinik. Terus aku langsung samperin dokter gigi umumnya, bilang aku pengen cabut gigi geraham bungsu aku. Terus dia cek, terus kata dia, oh ya ini impaksi, benar, dirujuk aja. Terus aku bilang, ya oke, emang aku pengen dirujuk gitu kan. Terus udah tahu kan aku mau ke rumah sakit mana, aku langsung pilih, ya udah aku pengen ke rumah sakit ini. Aku spill aja karena nggak ada pengalaman buruk aku di sini. Oke, aku pengennya Siloam ini. Akhirnya dapat rujukan, terus aku ke Siloam. Ternyata kalau pakai BPJS itu antriannya panjang banget, bener-bener panjang banget. Jadi kita buat daftar aja, ya antri sama anggota BPJS yang lain, yang tujuan dokternya tuh beda-beda gitu. Jadi kita diantri di ruangan yang sama, bener-bener lama banget. Jadi aku bener-bener dari pagi sampai siang, habis zuhur itu baru dapat giliran untuk daftar. Ternyata pas di sana kata petugasnya, ini dokternya udah penuh buat hari ini jadwalnya, jadi nggak bisa. Dan aku dijadwalin ulang. Ternyata itu jadwal dokternya tuh padat banget sampai aku kalau nggak salah, nah aku lupa lagi nih, entah 2 minggu apa sebulan, pokoknya lama lah. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, aku akhirnya nunggu lagi. Dan karena udah dijadwalin, jadi kunjungan kedua seperti biasa buat antri lagi antri panjang lagi. Jadi aku datangnya agak lebih pagi. Terus tetap aja nunggunya lumayan lama, udah nunggu lama. Akhirnya aku ketemu dokter, disuruh ronsen. Terus habis ronsen disuruh balik lagi ke pendaftaran awal buat ngejadwalin pertemuan di kunjungan ketiga itu, sekalian ambil hasil ronsen. Waktu itu ya udah aku balik lagi ke petugasnya, terus aku bilang aku udah ronsen, terus aku suruh balik ke sini buat bikin jadwal. Terus sama petugasnya langsung kayak, besok langsung tindakan ya gitu, kata dia gitu. Aku kaget kan, langsung tindakan, bingung ya, karena sama dokternya nggak ada info apa-apa ya. Maksudnya nggak ada info kalau nanti banyak nginep dulu semalam atau apa kayak gitu kan. Karena aku udah langsung disuruh ronsen aja. Terus tiba-tiba dari petugasnya bilang kalau besok udah langsung tindakan. Gue bingung ya, ini aku perlu nginep dulu atau gimana, tanya aku gitu. Oh enggak perlu. Terus aku masih bingung ya di sana, karena dari review-review yang aku lihat di YouTube ya, pengalaman orang yang lagi habis cabut gigi bungsu itu, rata-rata mereka memang nginep dan di bis total. Di sini aku agak bingung, katanya nggak perlu nginep, aku bakal di bis total apa enggak. Jadi aku dijadwalin, kalau nggak salah lumayan lama juga sih aku nunggunya, karena nggak ada info kalau aku bakal
di bis total atau gimana. Aku datang sendiri karena nggak ada info apa-apa kalau disuruh nginep atau apa kayak gitu. Jadi aku pikir oh mungkin di bis lokal kali ya, jadi aku datang sendiri aja gitu. Terus antri, terus dokternya cek gitu kan, langsung dibius tuh sama dia, ini bis lokal dok, tanya aku gitu kan. Terus kata dia iya di bis lokal aja. Terus dia coba tekan-tekan gitu sakit atau enggak ya gitu. Terus aku bilang enggak, udah bebas gitu kan rasanya. Udah akhirnya dia mulai operasi aku di sana benar-benar nggak ngerasain apa-apa. Jadi benar-benar nggak ngerasain sakit sama sekali, benar-benar nggak ngerasain sakit sama sekali. Jadi oke lah kalau misalkan kalian bilang ya itu kan emang nggak sakit, kan namanya juga dibius. Tapi nih ya, kalau misalkan dokternya kurang profesional, itu bisa aja titik biusnya itu salah. Jadi ibu aku tuh pernah cerita, dia tuh pernah cabut gigi dan itu sakit banget, katanya tuh bener-bener sakit banget. Mama tuh sakit banget sampai mau nangis rasanya. Terus aku bilang lah, kenapa kok bisa sakit mah, orang kan dibius. Yang nggak tahu tapi ini bener-bener sakit sama aku gitu. Jadi bisa aja titik biusnya salah. Nah kalau yang kasus aku ini, aku bener-bener nggak ngerasain sakit sama sekali, kayak bener-bener kayak bentar terus tiba-tiba kayak oh iya udah gitu, udah dong, udah. Situ aku kayak mes juga ya sama dokter ini, sama happy juga gitu karena aku nggak perlu bius total gitu. Jadi udah kan dijahit, disuruh ambil obat ke farmasinya. Nah sambil nunggu aku tuh jadi kepikiran kayak oh iya ya, aku kan belum minta surat dokter nih buat izin aku di hari ini, karena memang sama dokter ini nggak ada yang jadwalnya hari Sabtu. Jadi mau nggak mau aku pakai SKD. Jadi aku balik lagi ke sana. Aku pikir sekalian nih aku mau lihat nih. Tadi aku nggak sempat lihat gigi aku, jadi aku penasaran pengen lihat giginya. Pengen lihat giginya, so aku balik lagi sekalian. Aku ada alasan juga karena mau minta surat dokter. Terus aku nunggu karena dokternya lagi ada pasien, ada mbak nih nunggu bareng aku. Terus dia nanya, mbaknya udah? Terus aku bilang, oh udah, aku ada keperluan makanya aku balik lagi. Mbaknya tiba-tiba cerita gitu, sama dokter ini enak ya kalau cabut gigi itu nggak sakit. Terus aku, oh iya, aku juga barusan habis cabut nggak sakit sama sekali. Iya, aku biasa sama dokter ini, dulu aku pernah cabut gigi di sini nggak sakit, makanya sekarang aku balik lagi. Aku mikir kayak oh berarti emang dokternya bagus nih, karena ada review nih dari mbaknya dan aku juga ngerasain sendiri. Akhirnya pasiennya sudah selesai, perawatnya keluar, terus aku potong gitu. Aku bilang, maaf mbak, saya mau minta surat dokter boleh? Tadi saya lupa minta, aku bilang gitu. Sama sekalian boleh saya bawa pulang nggak giginya? Kata perawatnya, oh ya sebentar ya, saya lihat dulu. Kayaknya sih udah dibuang. Akhirnya dia masuk lagi, terus aku nunggu. Dia balik lagi, oh maaf gitu, giginya udah dibuang, kita udah cari, udah mungkin udah jauh jatuh ke bawah di tong sampahnya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Agak nyesel juga kenapa nggak tadi tuh ingat pengen ambil dapat surat dokternya. Terus aku balik lagi ke farmasi sambil nunggu obat. Jadi kan sama dokternya disuruh balik lagi seminggu kemudian untuk cabut benang jahitannya. Nah pas pulang aku tuh sempat rasain sakit, mungkin biasanya udah agak hilang, kayak bener-bener sebentar dan nggak terlalu sakit karena aku kan makan malam terus minum obat. Mungkin dari obatnya juga buat pereda nyeri. Jadi sampai seminggu kemudian aku cabut benang jahitnya itu nggak sakit sama sekali guys. Ini tuh kayak pengalaman cabut gigi yang paling menyenangkan gitu. Kayak pertama pas cabut giginya nggak berasa apa-apa, terus berasa sakit cuma sebentar dan itu nggak terlalu berarti lah sakitnya gitu, nggak terlalu sakit. Terus sampai seminggu kemudian aku benar-benar nggak ngerasain sakit sama sekali, bener-bener nggak ada bengkak juga. Ya udah seminggu kemudian terus cabut benang jahitan, nggak berapa lama udah gusinya normal. Nah ini aku ada hasil ronsen, ini karena hasil ronsen pas aku mau pasang behel ya, itu kan bisa lihat tuh udah nggak ada lagi ya giginya. Itu benar akarnya juga nggak ada yang ketinggalan, jadi benar-benar bersih ya. Jadi gitu ya pengalaman aku cabut gigi pakai BPJS, dimana awal-awalnya tuh emang ngeselin banget gitu kan, sampai sekarang tuh aku masih sebel gitu. Nah tapi sesisnya kayak aku happy banget juga karena diganti sama dokter yang profesional gitu. Maksudnya diganti sama dokter yang lebih baik. Pengalaman yang aku dapetin tuh benar-benar bikin aku happy. Sampai aku benar-benar happy sama dokternya. Sampai kalau misalkan aku ke rumah sakit lain gitu, terus kalau lihat ada nama dokternya tuh kayak
ya ampun ini dokter yang kemarin cabut gigi aku gitu, berarti ini rumah sakitnya bagus nih. Sampai aku itu sampai kayak gitu. Pokoknya kalau aku lihat ada nama dia di rumah sakit tuh aku pikir kayak ini rumah sakitnya bagus. Tapi emang bener loh guys, ini aku spill aja ya namanya biar kalian bisa dapat referensi juga kali aja kalau misalkan kalian mau cabut gigi ke dokter ini. Namanya tuh Dokter Andi Al-Fatahul Hadi. Dokter Andi ini prakteknya setahu aku itu di Siloam. Terus kemarin aku sempat ke mitra keluarga buat bisa THT, ternyata pas aku lihat list dokternya ternyata ada Dokter Andi juga. Terus dulu waktu aku mau pasang behel, aku sempat tanya-tanya ke klinik Audi, ternyata itu ada Dokter Andi juga di sana. Nah, kalau misalkan kalian ada dana gitu kan, nggak mau ribet gitu prosesnya untuk cabut langsung ke dokternya, ya dokternya ada di sana. Jadi setahu aku ada di 3 tempat itu. Cuma untuk biaya aku kurang tahu. Setahu aku untuk cabut gigi bungsu aku pernah tanya ke klinik tempat aku biasa tambal atau bersihin karang gigi. Di sana tuh kisarannya sekitar 1.500.000 sampai 3 juta. Masalahnya tergantung kelas kerumitan dari gigi kalian itu. Cuma kalau di rumah sakit kelas B kayak gitu aku nggak tahu berapa. Bisa jadi lebih mahal karena kalian plus bayar adminnya kayak gitu kan, terus biaya obat, terus belum biaya konsultasi ke dokter sama tindakan. Pasti mungkin lebih mahal kali ya, aku juga nggak tahu sih kisaran berapa kan aku pakai BPJS. Jadi aku appreciate banget buat dokter-dokter yang kerjanya profesional. Nah itu bikin kita sebagai pasien tuh benar-benar happy banget ya, kayak pasti kita inget-inget terus gitu. Jadi aku juga happy buat rekomendasiin dokternya ke kalian. Juga sebaliknya kalau misalkan kita dapat pengalaman buruk sama dokternya kan juga sebelnya mungkin sampai mati yuk masih inget kali ya sebelnya pengalaman kita ke dokter yang kurang menyenangkan itu. Jadi bikin trauma juga loh. Yang tahu sakitnya kalian tuh kan kalian sendiri gitu, kalian yang ngerasain, kalian yang tahu gitu. Jadi kalau misalkan ke dokter kasih tahu nanti kerjain gitu, tapi kalau menurut kalian kayaknya aku nggak ngerasain kayak gitu ya udah gak perlu ikutin semua yang dokter bilang tuh, langsung kalian ikutin tuh. Kalian harus mempertimbangkan apakah ini benar-benar jalan yang harus aku ambil atau enggak gitu, karena kalian yang tahu rasa sakit kalian tuh gimana. Jadi itu dia pengalaman aku coba gigi bungsu pakai BPJS. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mau coba juga. Aku doain semoga berjalan lancar semuanya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jadi kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe ya channel aku. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Dadah.